Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan setting notifikasi di Telegram di Home Assistant. Tentu dengan adanya notifikasi ini yang ada di Telegram, tentu kita bisa tahu otomasi apa yang berjalan atau sedang berlangsung dan sudah selesai di Home Assistant kita tanpa perlu membuka. Karena saya lihat notifnya cukup cepat ya masuk di Telegram. Menurut saya sangat recommended untuk kita melakukan integrasi tentunya, atau kita bisa konekkan antara Telegram dengan Home Assistant untuk memberitahukan setiap kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam lingkungan Home Assistant kita, tentunya dalam siklus perintah-perintah yang kita sudah berikan dan tersimpan dalam Home Assistant kita tentunya. Oke, tentu dalam membuat ini saya coba sarikan ya dari pengalaman saya juga gagal dan berhasil. Ada beberapa hal tentunya yang kita bisa lakukan, dan video ini saya dedikasikan buat teman-teman yang baru mau mengenal dan akan membuat setting notifikasi Telegram ini di Home Assistant supaya tidak pusing-pusing lagi, tidak bingung-bingung lagi seperti itu. Oke, sebenarnya menurut saya langkah besarnya ada dua. Yang pertama, kita membuat bot dulu ya, atau robotnya di Telegram. Yang kedua, setelah kita membuat robot di Telegram, kita melakukan setting di configuration YAM-nya. Nah, dua bagian ini kita akan bahas secara runut ya, dan terstruktur dan lebih jelas supaya kita tidak terjebak nanti kebanyakan error seperti itu. Tujuan kita adalah membantu sesama teman-teman yang ingin lebih mengenal jauh tentang IoT tentunya, terkhusus buat Home Assistant. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita mencoba membuka kolom integration ya. Nah, kita lihat di integration ini, kita cari Telegram ya, karena kita mau setting Telegram, kita mau lihat panduannya di sini ya. Oke, kita klik Telegram. Di sini akan muncul ya beberapa cara atau setup. Di sini sudah dijelaskan secara runut ya. Nah, yang pertama kita lakukan, klik aja dulu instruction ya. Oke. Nah, di instruction ini kita bisa lihat ada tata cara untuk membuat bootnya. Oke, jadi yang kita lakukan adalah kita buka Telegram dulu ya. Kita buka Telegram, kemudian kita cari ya namanya boot father ya. Kita ketikkan aja di contoh ya. Kita ketik aja boot father. Setelah muncul kita klik ya. Kemudian untuk membuat robot baru, kita klik /new boot ya. Di sini sudah ada panduannya. Oke. Nah, di sini setelah kita klik new boot, di sini ada pesan ya. Kita mau dipanggil apa? Kita punya nama apa yang kita pilih namanya, bisa sembarang aja sih ya. Contoh ya, tes tip ya. Kemudian kita kirim. Oke. Nah, setelah kita diminta untuk memasukkan nama, kemudian yang kedua adalah kita disuruh membuat username. Nah, username ini syaratnya harus ada nama boot di belakang nama yang kita berikan ya. Tetap saya pakai nama tadi, tes notif terus underscore boot ya. Coba. Kemudian kita oke ya, jangan lupa ya, ini penting, harus ada tambahan boot underscore boot di belakang username yang kita pakai. Oke. Di sini kalau seperti ini menunjukkan bahwa ada nama yang ada orang yang sudah menggunakan nama ini ya. Nah, coba kita ganti ya. Tetap ada tes notif. Saya tambahkan tes notif, saya tambahkan angka aja ya, 23. Kemudian underscore boot. Kemudian oke,
Nah, setelah itu akan muncul pesan dari boot folder ini ya. Di sini ada user tokennya ya, atau API-nya. Ini yang perlu kita copy ya. Ini kita harus simpan baik-baik tentunya. Dan jangan diperlihatkan karena ini akan sangat krusial tentunya. Nah, setelah kita mengetahui API dari boot ini, coba kita mengirim pesan ya ke robot yang kita baru buat ini ya. Kita cari dulu di pencarian ya. Saya copy aja dulu nih. Saya cari di pencarian nama bot yang baru kita buat tadi. Kita enter, ini sudah ada. Kemudian setelah kita klik tombol start. Kemudian kita panggil ya sembarang ya, kita ketik aja untuk hello, enter ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah ada komunikasi antara kita dengan robot yang kita baru buat. Nah, kemudian setelah kita melakukan ini ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ingin mendapatkan chat ID ya dari percakapan kita ini dengan bot yang kita sudah buat tadi. Nah, caranya adalah kita lihat tadi kita kembali ke Telegram tadi ya. Di sini ada metode kedua untuk mendapatkan chat ID ya. Nah, kita copy saja ini. Ya, copy. Kemudian kita masukkan kita buat tab baru ya. Dan kita paste di sini. Kemudian API token ini kita gantikan dengan API token dari boot tadi ya. Ini yang kita masukkan ke dalam ini ya. Dihapus tanda burungnya ya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita enter ya. Sorry. Oke, result oke ya. Nah, ini karena kita coba berkirim pesan lagi dengan robotnya ya. Kita tambahkan lagi pesan tadi, tes notif ya. Oke, bagaimana kabar ya? Masuk Pak Eko. Oke, kemudian file tadi kita coba klik update kembali ya untuk mendapatkan. Nah, dengan adanya ini sudah kelihatan bahwa ada ID yang sudah muncul ya. Ada yang tadi kita ketikkan sudah muncul. Nah, ID inilah yang perlu kita copy ya. ID ini ya kita copy ID-nya. Kemudian sebelum kita copy, kita ke ini dulu setupnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting di configuration YAM ya. Configuration YAM ini kita copy ini ya, kita copy nah, nilai-nilai daripada APK ini nanti kita masukkan APK yang kita dapatkan dari boot Telegram tadi ya. Yang ini ada ya, ini boot API ini yang kita masukkan nanti di kolom
di configuration YAM ya. Kita copy ini, masukkan. Jadi dengan adanya chat ID inilah yang ini adalah jalan untuk berkomunikasi antara boot dengan Telegram yang kita punya, seperti itu. Nah, kita copy ya, kita masuk ke Home Assistant ya, kemudian buka file editor ya, kemudian configuration YAM, kemudian kita paste. Kebetulan sudah ada ya contoh ini, ada, kita paste. Kemudian APK-nya kita masukkan di situ, ganti. Kemudian chat ID-nya masukkan dengan ID yang kita dapatkan di sini, masukkan ya. Oke, setelah itu kita rubah platformnya ya, tetap polling ya. APK-nya dirubah, chat ID-nya tadi ditambahkan di bawah situ ya, hanya chat ID ini yang diisingkan maksudnya ya. Kemudian notify platform ganti menjadi Telegram, namanya juga Telegram. Kemudian ID-nya chat ID yang di atas samakan saja, atau Anda mau nambah nggak ada masalah. Nah, setelah itu sudah selesai tentunya proses yang settingan yang kita lakukan ya, karena tadi ada 2 tahapan yang kita lakukan. Pertama, kita sudah lakukan adalah membuat boot, kita lakukan tadi. Yang kedua adalah setting configuration YAM. Nah, dari 2 tahapan ini sudah kita lakukan. Tersisa dalam membuat automasi saja tentunya. Nah, setelah itu kita tes ya, tentunya kita tes dengan membuat di pengaturan ya. Kemudian kita klik otomasi, kemudian buat otomasi, kemudian mulai kosong ya, tambah pemicu. Misalnya kita pilih sensor ya, pada kasus ini ya, berarti kita pilih perangkat aja ya. Kalau saya perangkat, saya pilih sensor ya. Misalnya sensor lantai 1 ya, apa pemicunya apa ya, kalau kita pilih perangkat itu pemicunya apa. Sensor lantai 1 mulai mendeteksi gerakan. Nah, setelah dia mulai mendeteksi gerakan, aksi apa yang akan kita buat ya. Pemicunya adalah mulai ada terdeteksi gerakan, jadi dari off to on ya. Kemudian aksinya apa, kita pilih misalnya panggil layanan ya, panggil layanan untuk memanggil notif Telegram. Kemudian kita klik Telegram ya, kita pilih send message ya. Oke, send message. Nah, yang saya maksud tadi ini send message ini kita ingin mengirimkan pesan daripada Telegram tentunya, artinya Telegram mengirimkan secara otomatis ke nomor kita di Telegram. Nah, kemudian dari pengalaman biasanya kalau kita lakukan setting secara GUI seperti ini ya, ini biasanya tidak berhasil ya. Makanya kita setting di menggunakan edit YAM ya, supaya lebih bisa diterima, nggak ada errornya. Saya juga kemarin muter-muter di sini ya. Kenapa selalu ada notif error pada saat saya melakukan setting seperti ini. Kemudian kita tambahkan saja di sini ya, kita copy, kita paste ya, karena yang kita inginkan adalah notifikasi pesan ya. Kita ada jadi dari data, kemudian message-nya ada tamu, ini sesuai, diganti saja sesuai kebutuhan ya. Kemudian title-nya lapor bos, jadi laporan strukturnya nanti itu lapor bos, kemudian ada tamu di luar gitu ya. Kemudian kita simpan, kita berikan nama ya,
tes notif ya. Oke, baru kita simpan. Nah, ini akan memberikan contoh ya, bahwa setelah sensor mendapatkan gerakan atau mendeteksi gerakan, maka bot atau robot Telegram akan mengirimkan pesan kepada kita dengan title atau judul awalnya adalah lapor bos, ada tamu di luar, seperti itu. Oke. Nah, inilah tata cara untuk membuat notifikasi di Telegram. Jika kita ingin menambahkan notifikasi foto, bisa ditambahkan saja sih di bawah ya, tambahkan aksi seperti ini, panggil layanan, kemudian kita klik Telegram. Sebelumnya itu kita harus ada perintah capture dulu ya dari CCTV kita. Jadi sebelum kita kirim foto harus ada capture dulu ya, seperti itu. Saya hapus dulu ini ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita bisa membuat Telegram atau robot Telegram mengirim pesan ke kita secara instan, langkah berikutnya yang biasa kita tambahkan adalah bagaimana melakukan capture ya. Jika kita punya CCTV, dia bisa mengcapture dan mengirim foto pada saat ada pemicu atau trigger yang ditambahkan. Misalnya terkait dengan tadi, kita bisa tambahkan bahwa jika ada dari awal tadi ya, jika ada terdeteksi gerakan misalnya, dia akan melakukan capture ya. Nah, jadi kita tambahkan lagi aksinya ya, kita panggil layanan, kemudian kita ketik snapshot ya, kamera snapshot, kemudian kita pilih entity-nya ya, kamera. Kalau di saya ada kamera pagar luar ya. Nah, di sini bisa dipilih, kemudian file name ya. Nah, file name di sini ini dimana lokasi penyimpanan daripada snapshot kita. Namun sebelumnya ya, kita bisa buat file atau kita langsung menggunakan file yang ada di config ya. Kita paste saja di sini ya. Kemudian misalnya kita pilih nama, dan di nama ini juga harus menyesuaikan dengan nama ID dari perangkat CCTV kita ya, supaya dia sama dan match. Kalau tidak, nanti biasanya tidak akan mengirim ini ya. Kemudian kamera pagar underscore ya, disesuaikan dengan, jadi kamera pagar luar ini sesuaikan dengan nama CCTV Anda yang ada di rumah. Kemudian kasih titik JPG. Kemudian kita simpan. Oke, kita lihat di YAM-nya apakah sudah. Oke, iya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan juga supaya dia mengirim foto ya. Artinya setelah dia snapshot tadi, dia screenshot ya, kita berikan juga perintah dia supaya dia mengirim notifikasi ke HP kita ya, tentu di Telegram kita. Jadi kita tambahkan aksi lagi ya, jadi kita tambahkan aksi layanan ya, kemudian kita pilih Telegram send foto ya. Oke, nah ini juga harus diedit di YAM ya, baru bisa, nggak ada errornya. Selama ini saya langsung melakukan lewat editor visual ya, itu nggak bisa, pasti ada errornya. Nah, kita klik di sini, kemudian kita masukkan
data yang kita punya tadi, yang sama dari atas ya, yang ini. Ya. Jadi yang pemula kadang kita kadang kita lupa di sini ya. Jadi file, kemudian saya copy dulu ya. Jadi data itu terpaste ya, kemudian kita kopikan ini biar sama. Jadi saya ingatkan bahwa nama kamera pagar luar ini ya bisa digantikan dengan nama CCTV Anda ya. Setelah itu kita simpan. Nah, ini ada pesan bahwa ada kesalahan ya. Gimana coba kita lihat. Oke, ternyata tadi posisi filenya rapat ya, jadi nggak boleh rapat, harus terpisah ya. Nah setelah itu ini sudah bisa kita pakai untuk melakukan notifikasi tentunya. Jadi pada saat ada 3 langkah ya di sini. Jadi pada saat terjadi sensor di lantai 1, dia akan melakukan notif ya. Dia akan melakukan notif. Kemudian ada pesan juga ya, ada tamu di luar. Kemudian setelah dia mengirim pesan, dia akan melakukan screenshot, kemudian ada foto di situ ya. Oke, kita coba ya. Oke, setelah saya coba lewat di depan sensor saya, di sini ada instruksinya tanggal jam 9.39, kemudian di Telegram juga ada notifnya ya. Kita lihat di sini sudah ada pesan ya, lapor bos, ada tamu di luar ya, seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa udah running ya, udah running dengan benar. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu teman-teman yang baru mau melakukan atau ingin belajar tentang membuat notifikasi ya, supaya tidak perlu bingung-bingung lagi, tidak perlu pusing-pusing lagi. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan jadilah smart people. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.